Sobat Let Me Know Talks, masih bersama saya, Yuliana. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak narasumber kita kali ini itu dengan siapa? Beliau ini adalah peneliti dan juga advokat publik dan saat ini juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Dan langsung saja kita undang Mbak Siti Aminah Tardi. Halo Mbak. Halo Aise, apa kabar? Halo teman-teman muda, apa kabar? Sehat selalu. Semoga sehat ya Mbak ya. Ini Mbak Siti Aminah tadi ini akrab dipanggil dengan Mbak Ami ya. Betul ya? Oke, Karena oke. AMI itu artinya adalah Hmm, sahabat mhm. perempuan. Oh gitu. Dan Makasih. ini semuanya itu adalah AMI. Oke, oke. Kalau Mbak Ami gimana nih kabarnya? Sehat ya? Sehat. Suasana hatinya seperti apa nih hari ini? Semangat karena ini adalah bulan 25 tahun Komnas Yes. Perempuan. Juga Aha. kita akan segera melakukan rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi Waduh. saya semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman juga belajar dari teman-teman yang lain. Yes, yes, siap, siap. Dan aku rasa Mbak Ami ini cukup aktif juga ya di kegiatan seminar, workshop, bahkan cukup vokal juga di media sosial gitu. Dengan nama Instagram @bacaan_pedas, bener bukan ya? Iya. Bener. Nah, kenapa sih namanya itu aku agak sedikit kepo. Mungkin ini di luar konteks kita sebelum masuk ke pembahasan utama. Sebenarnya Instagramku itu bacaan pedas Aha, aha. itu dibuat sebelum aku menjadi komisioner. Oke, Jadi aku buat pedas itu singkatan, oke. yaitu perempuan cerdas. Cerdas. Oke. Itu singkat pedas Das. gitu. Mhm, Nah, mhm, mhm. dulu di Instagram itu aku mempromosikan buku-buku yang Aha. bisa mencerdaskan perempuan, Oke. sehingga makan bacaan pedas gitu. Oke, dari situ Namun ya. Mhm, sebenarnya mhm. ya dari situ, tapi karena keterbatasan waktuku ya itu juga Mhm. tidak terkelola dengan baik. Baik, yes, yes. Oke. Tapi itu Karena malah waktu menurut juga aku jadi sesuatu yang unik sih Mbak Ami gitu. Apa ini ya oh gitu. gitu ya. Jadi sesuatu yang wah ini apa nih ya gitu. Apa aja yang dibahas di Instagramnya gitu. Oke deh, itu sedikit intermezzo ya teman-teman. Oke. Mbak Ami, kalau menurut aku kita lahir sebagai perempuan itu kan sesuatu yang memiliki keindahan ya, baik kita gimana cara kita seimbang antara kelembutan dan juga keberanian. Salah satunya juga gimana sih kita berani untuk menghadapi tantangan dan salah satunya adalah speak up soal kekerasan. Dan aku boleh tahu nggak atau kita boleh tahu nggak nih Mbak Ami kenapa sih apa yang membuat Mbak Ami ini concern banget di bidang atau di isu-isu perempuan gitu? Apa yang kemudian menjadi pemantik Mbak Ami nih? Apalagi Mbak Ami juga basicnya adalah hukum ya. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Iya, sebelum sharing kenapa aku memilih di isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Yes, aku yes. mau mengquote tadi pernyataan Aisyah ya, Iya, yang iya. mengatakan perempuan itu dilahirkan dengan keindahan dan juga keberanian, gitu ya. Yes. Nah, pertanyaannya itu perempuan itu dilahirkan serta merta memiliki keberanian dan kelembutan Kelembutan. atau tidak? Kan Mhm. tidak ya. Yes, yes. Ya, kita didefinisikan, Mhm. diekspektasikan sebagai perempuan itu oleh masyarakat, Bakat. Mhm, ya mhm. kan? Termasuk misalnya dalam konteks penghapusan kekerasan seksual, Mhm, masyarakat eh, me- mengkonstruksikan bahwa perempuan itu adalah subordinat dari laki. laki-laki. Oke. Perempuan itu feminim, Yes. perempuan itu lembut, terus Oke. malah ditambah lemah lembut. Padahal Aha. lembut lembut is oke, tapi tidak berarti Berarti lemah lemah. kan Yes, ya. yes. Ada konstruksi-konstruksi yang dibuat oleh masyarakat Mhm, sehingga mhm. ketika misalnya perempuan Mhm. mengalami kekerasan berbasis gender karena Gender. dia perempuan, Mhm, itu mhm. pertanyaannya kok nggak bersuara? Suara. Nah, Mhm, kita mhm. balik bertanya, apakah masyarakat
mensupport dan mendukung Yes. kalau perempuan Si bersuara. oke, yes. Ya, karena sejak kecil kita Mhm. lahir kan tidak lantas diberikan hak atau Suatu keberanian bersuara kan. yes, yes. Ya, perempuan dikonstruksikan ya diam, Mhm, mhm. nurut, maka Mhm. otomatis ini terbangun pada atau terkonstruksi pada diri Suara. perempuan bahwa Yes. oh perempuan itu tidak perlu bersuara, tidak perlu Mhm. mengklaim hak-haknya. Ya, yes. Itulah yang menjadi dasar mengapa sampai sekarang kekerasan berbasis gender dalam bentuk apapun korban tidak mudah untuk Untuk bersuara melakukan, yes. karena Mhm. masyarakat mendidik dan membangun Bangun. konstruksi bahwa Mhm. perempuan itu Mhm. subordinat dan tidak perlu bersuara. Itu Yes, yes. Aisyah. Jadi skripsiku itu dulu tentang tindak Mhm. pidana perkosaan. Oke. Nah, dari tindak skripsi itulah aku memahami Mhm. hak atas tubuh perempuan dan bagaimana hukum itu tidak berpihak pada Pada korban perkosaan. perasaan, yes. Oke. Nah, dari skripsi itu membangun kesadaran. Setelah lulus, aku masuk ke LSM perempuan dan Mhm. kemudian Mhm. menjadi pengacara hak asasi perempuan. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa sih aku memilih isu ini, Ini, pertama yes. karena aku perempuan dan aku menemukan kesadaran bahwa masyarakat itu masih membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Yes, yes. Nah, selama berkecimpung di dunia isu perempuan ini gitu, gimana sih Mbak perjalanannya gitu dalam menangani berbagai kasus tentu ya? Bisa diceritakan. Itu banyak ya, Mhm. banyak suka dukanya, tapi itu juga sebenarnya menantang Mhm, dalam mhm. artian perubahan apa ya yang bisa kita Kita dorong. buat. Perubahan sekecil apapun Mhm, gitu ya. mhm. Mhm. Misalnya aku tidak pernah membayangkan 25 tahun yang lalu aku bikin skripsi tentang tindak pidana kekerasan perkosaan gitu ya. Yes. Mhm. Tapi kemudian aku di Komnas Perempuan Mhm. mendorong lahirnya Undang-Undang TPKS. PS. Mhm. Juga kemudian mendorong draft memberikan masukan ya terhadap draft KUHP Mhm, yang mhm. juga di dalamnya dulu ketika skripsi aku jadiin Benar. referensi gitu. Yes, yes. Nah, itu ternyata membutuhkan waktu lebih dari 20 Mhm. tahun untuk Mhm. perubahan kebijakan. Mhm, Tapi mhm. itu yang tantangannya ya. Kalau Mhm. misalnya sukanya di dalam menangani Ini kasus kasus. kekerasan terhadap Mhm. perempuan ini Mhm. adalah aku memiliki banyak teman gitu ya. Mhm. 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 Termasuk misalnya aku sangat gembira dan sangat apa ya ketika korban yang aku dampingi Gitu. itu Mhm. Mhm. pulih atau menunjukkan Yes, yes. apa ya keberdayaannya Mhm. Mhm. itu hal yang sangat luar biasa buatku ya. Mhm. Misalnya Mhm. ketika Mhm. sekian tahun kemudian dengan berbagai cara Yes. dia menyapa itu senang ketika misalnya ada progres ya bahwa ia bisa mengelola dampak kekerasan seksual Esensial. yang ia alami atau Mhm. Mhm. kekerasan dalam Mhm. rumah tangga yang pernah ia alami itu memperbanyak teman dan juga ini sangat menantang karena ini berkaitan dengan aku sebagai perempuan Perempuan. gitu ya juga bagaimana aku berkontribusi untuk Si penghapusan kekerasan kekerasan. itu sih Oke. Aisyah. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ya masih ada yang awam nih sebenarnya apa sih yang dimaksud kekerasan berbasis gender nih terhadap perempuan, Mbak Ami? Yang bisa Iya, Mbak dijelaskan? jadi kekerasan berbasis gender Mhm, itu mhm. adalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia perempuan Mhm, ya mhm. karena gendernya gitu ya atau Oke. kekerasan yang menimpa perempuan secara tidak proporsional yang kemudian menyebabkan terlanggarnya hak-hak Keras perempuan. mhm, mhm. Nah, bentuknya itu ada empat. Oke. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ada kekerasan psikologis, dan ada kekerasan ekonomi. Ekonomi. Oke.
Itu 4 bentuknya ya. Mhm, mhm. Korban itu bisa saja dia mengalami lebih dari satu bentuk. Oh, oke. Misalkan gini, dia mengalami perkosaan, Aha. otomatis juga dia akan mengalami kekerasan fisik atau kekerasan Yes. psikologis, ya Yes, kan? yes. Atau dia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan ekonomi. Ekonomi. Mhm, mhm. Jadi 4 bentuk ini bisa sendiri-sendiri, tapi umumnya itu berlapis, gitu ya. Oke, oke. Kemudian di mana dalam artian bukan tempat tapi ruang ya ranah Mhm, kekerasan itu terjadi. Nah, mhm, kami mhm. mengidentifikasi kekerasan berbasis gender itu ada di ranah rumah tangga atau ranah personal, Personal. Oke. kemudian ranah publik dan Publik, yes. ranah negara. Oke, ada 3 ya. Mhm, Ranah mhm. rumah tangga atau personal, publik dan negara. Mhm, Apa itu ranah personal atau ranah termasuk di dalamnya ranah rumah tangga adalah mhm. kekerasan di mana antara pelaku dengan korban itu memiliki satu relasi perkawinan, Aha, mhm, relasi kekerabatan. mhm. Kemudian kalau ranah publik itu ada kekerasan yang dilakukan Kan, oleh mhm. pelaku kepada korban yang tidak memiliki relasi seperti di rumah Rumah, tangga atau mhm. relasi personal. Mhm, Itu mhm. bisa kekerasan di tempat kerja, Oke. kekerasan di tempat umum, Mhm. kekerasan di fasilitas medis gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Itu adalah kekerasan di ranah publik. Kalau jenis-jenisnya itu banyak ya, Mhm. mulai dari ini penyiksaan atau pelakuan Oke. kejam tidak manusiawi, Mhm, kekerasan seksual, mhm. kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada praktek-praktek berbahaya seperti perkawinan anak, Mhm, mhm. pemaksaan Perkawinan. perkawinan, Yes, yes. pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau female genital mutilation. Indonesia. Mhm. Uh, Kemudian ada kekerasan karena mas kawin, ya. Juga ada kekerasan atas nama kehormatan atau honor killing. Jadi Mhm, perempuan mhm. dibunuh karena misalnya dia dianggap mempermalukan keluarga, Keluarga. uh, Ah, atau mempermalukan komunitas, gitu ya. mhm, mhm. Kemudian ada juga pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduktif perempuan, Mhm. seperti pemaksaan sterilisasi, Aha. pemaksaan aborsi, Yes. pemaksaan kehamilan, Mhm, kemudian kriminalisasi aborsi, mhm, mhm. kemudian misalnya penolakan ya untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi. Mhm, mhm. Juga kemudian yang mungkin mulai banyak dikenal sekarang adalah kekerasan berbasis gender cyber atau kekerasan berbasis gender online. Oke, yes. Kemudian juga ada misalnya praktek yang berfokus kepada keperawanan, seperti Mhm. tes Tes. keperawanan, Mhm, mhm. atau misalnya uh, prestasi seseorang dikaitkan dengan Dengan mhm. dia punya himen atau tidak Tidak, gitu ya. yes, yes. Termasuk kemudian prosedur hukum yang menghasilkan hukuman yang berat terhadap perempuan, Perempuan. Mhm. seperti rajam, cambuk, gitu ya. Mhm, Itu mhm. jenis-jenis kekerasan berbasis gender Gender. yang muncul di berbagai belahan dunia ya. Nah, sebenarnya apa aja sih dampak yang dirasakan apalagi untuk korban nih dari kekerasan berbasis gender ini, Mbak? Iya, kalau dampak kekerasan tentu kan tergantung kepada jenisnya ya. Jenisnya, yes, Nah, ya. tapi secara umum Mhm. ini kekerasan berbasis gender itu berdampak pada fisik, mental, Mhm, mhm. seksual, ekonomi, dan relasi sosial. Sosial ya. Mhm, Jadi mhm. ada 5 klaster lah ya dampak kekerasan berbasis gender. Mhm, Kalau mhm. misalnya fisik itu kan mulai dari luka sampai Oke, yes. kematian, ya. Yes. Kemudian kalau mental itu mulai dari trauma, Mhm. kehilangan kepercayaan Kepercayaan diri. diri, Mhm. eh, bunuh diri, Mhm. depresi, Mhm. sampai disabilitas mental ya. Kalau seksual misalnya korban bisa terinfeksi
infeksi menular seksual, Yes. bisa terinfeksi HIV, Mhm. bisa mengalami sindrom trauma perkosaan, Mhm. bisa mengalami hasrat seksual yang kemudian rendah. Secara ekonomi, korban bisa mengalami kehilangan pendapatan, Mhm. ketergantungan Betul. ekonomi, Yes. bisa kehilangan pekerjaan, gitu ya. Melihat dampaknya juga, wow, banyak banget gitu. Nah, apalagi juga banyak juga akhir-akhir ini kasus ya Mbak gitu, apalagi yang kemarin-kemarin kayak yang kasus yang UNY kalau nggak salah viral, meskipun akhirnya terkonfirmasi eh, hoax gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita mencegah kekerasan berbasis gender ini terhadap perempuan gitu? Bagaimana sih kita bisa menciptakan safe place gitu untuk perempuan dari mungkin ruang lingkup yang paling kecil seperti keluarga. Nah, gimana sih caranya gitu? Kalau menurut Mbak Ami? Caranya adalah dengan tidak melakukan, Mhm, mhm. ya kan? Kalau misalnya tidak melakukan kekerasan berbasis gender kan selesai. Mhm, Jadi sebenarnya kita juga harus mulai memperbaiki mhm, cara kita ini ya mencegah. Jadi mencegah ini tidak melulu di apa ya dibebankan kepada perempuan, perempuan, mhm. tapi justru Justru mencegah itu kita minta pada laki, laki-laki aha, untuk tidak melakukan kekerasan, ya kan? Selama mhm. ini kan perempuan diminta kamu jangan begini Pagi nanti nanti, aha, mengalami kekerasan, kamu pakai jilbab biar nggak aha, diperiksa. yes, Kan yes, seperti itu. mhm, Tapi kita tidak pernah mendidik anak mhm. laki-laki Laki, untuk aha, tidak melakukan. Jadi ah, kalau pertanyaanmu gimana ya? Kalau aku sih mhm, lebih gimana ya perempuan untuk mhm, mencegah gitu ya. mhm, Aku mhm. nggak balik ke perempuannya. Aku bilang bagaimana kalau kita meminta laki-laki tidak Laki, melakukan kekerasan. Nah, yes, yes. caranya apa? Tentu itu melalui pendidikan. Nah, sebetulnya pastinya ada peraturan dan juga kebijakan. Nah, kira-kira apa nih yang Mbak yang kita perlu ketahui ini Mbak berkaitan dengan peraturan tersebut yang kita perlu tahu nih bahwa ini termasuk yang nggak boleh nih udah bisa kita laporin atau segala macem. Sebenarnya kalau kekerasan berbasis gender itu Mhm, mhm. ada sejumlah undang-undang yang Nah, mengatur. Misalnya yes. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Oke. tindak pidana perdagangan orang, Mhm, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan yang mhm. terakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan seksual. Seksual. Nah, kalau kita misalkan mungkin mengalami atau kita menemukan kekerasan terhadap perempuan ya atau teman kita atau saudara kita gitu. Bagaimana sih cara kita nih Mbak Ami untuk menegur atau memberi peringatan atau gimana caranya kita tuh speak up gitu mengenai permasalahan permulaan perempuan ini gitu. Apakah ada mekanismenya atau seperti apa? Yang jelas kalau misalnya Aisyah yang menemukan atau mendapati atau dicurhati Betul betul oleh teman kalau teman. dia mengalami kekerasan, Mhm. satu hal yang harus dilakukan pertama adalah Mhm. percayai korban. Baik. Kedua jangan menyalahkan korban. Korban. Karena ia Ah. sudah sangat berat. Mhm, Misalkan mhm. kita ngedengerin, tapi Ah, kemudian nanya gini, terus ngapain kok kamu ke sana heeh gitu ya. heeh 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 Nah, heeh. terus kamu waktu ke sana jam berapa gitu Mhm ya. mhm. Ah, Jadi pertama adalah percayai, kemudian tidak salahkan, ibaratnya berikan dia ruang untuk menyampaikan perasaan dan pengalamannya. mhm. Yang ketiga, berikan informasi. Nah, ketika kita memberikan informasi yang menguatkan, tentunya kan kita harus memiliki informasi yang cukup ya. Cukup, yes yes. Nah, Mhm. setelah mendapatkan informasi, menguatkan, menemani gitu ya. Mhm. eh, Walaupun ini tergantung kasusnya ya, tapi Yes secara yes. umum Mhm adalah mhm. berikan ruang bagi korban untuk memutuskan. Yang berhak memutuskan Hanya itu korban. adalah korban. Kita Mhm. memberikan informasi, kita menguatkan, mendampingi. Tapi Mhm keputusan itu ada di korban. mhm. Mengapa ini harus penting menjadi sebuah prinsip?
karena yang menjalani hidup dia. Mhm, mhm. Kalau kita sudah memperkuat dia adalah membantu juga agar keluarganya ya Berikan. memberikan Mhm, support ke korban. mhm, Bagaimana memperlakukan korban kekerasan setelah misalnya ia cerita gitu ya. mhm, mhm, mhm. Kemudian yang utama setelah misalnya mengambil keputusan itu mengklaim keadilannya baik ke sistem peradilan pidana maupun membantu ia mengakses pemulihan. Oke deh, siap, siap Mbak Mi. Sangat memberikan wawasan baru nih buat aku juga. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya, karena kita sudah di penghujung acara gitu. Tadi sudah di-mention bahwa Komnas Perempuan ini lagi ada campaign ini ya tentang gerak bersama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dengan menyuarakan kenali hukumnya dan lindungi korban. Nah, mungkin sekali lagi bisa dijelaskan nih Mbak Mi supaya teman-teman di luar sana bisa, mungkin ada yang bisa ikut programnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Mi. Iya, jadi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Mhm, ini mhm. dimulai secara global ya, dan Yes, di yes. Indonesia Komnas Perempuan mendorong berbagai komponen untuk menyelenggarakan kampanye ini. Mhm, Nah, mhm. kapan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu dilakukan? Itu dimulai tanggal 25 November sampai 10 Desember. Oke. Nah, kenapa PBB dan dunia global memilih tanggal 25 Tersebut. November? Mhm, mhm. 25 November itu adalah hari kematian 3 orang aktivis Oke. perempuan Mhm. yang dibunuh karena dia memperjuangkan negara yang demokratis dan Mhm. hak-hak perempuan, yaitu Marifal bersaudara ya. Nah, tanggal 25 November itu kemudian diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Kekerasan. terhadap Perempuan Mhm. atau juga disebut Hari Femisida. Mhm. Nah, antara 25 hari ke 10 Desember itu ada hari-hari misalnya hari AIDS itu Oke. kan 1 Desember Yes, gitu. yes. Nah, kemudian ada hari misalnya dan berpuncak di 10 Desember yaitu hari HAM eh, internasional Kasus. atau hari Yes. hak asasi manusia. Sia. Yes. Kita berharap dengan setiap tahun kita terus memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini eh, bentuk-bentuk cara mencegah, cara menangani dan cara melindungi korban kekerasan terhadap perempuan itu Mhm. semakin terinformasikan, Mhm. semakin meluas dan tadi kita sebagai masyarakat Mhm. semakin memberikan ruang aman bagi perempuan Perempuan. sehingga lama-lama posisi perempuan itu akan Kata- mendekati setara Setara. dengan laki-laki. Itu Aisyah latar belakang 16 HKTP. Mantap sekali. Dan mungkin terakhir satu lagi nih. Kira-kira pesan pesan atau apa ya? Mungkin quotes buat anak-anak muda, anak-anak budi luhur atau mungkin mahasiswa di luar sana nih dari Mbak Ami. Iya, teman-teman, dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tetap Mhm. dukung korban, suarakan anti kekerasan terhadap perempuan. Oke deh, siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Ami atas Sama-sama, pengetahuannya, atas Aisyah. wawasannya. Semoga ini juga memberikan wawasan baru tentunya buat para pendengar gitu ya, dan bisa melakukan juga gerakan yang sama gitu ya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan tentunya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk Kak Ami, Mbak Ami. Sampai ketemu di Sama-sama. lain Sampai ketemu kesempatan.